Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5, kami dari kelompok 5 ini mengambil case yaitu rantai pasok PT Semen Gresik. Selanjutnya, Bos. Sebelum lanjut ke slide lainnya, mari kita perkenalkan nama dari kelompok 5 ini. Yang pertama adalah Albion Filipus. Yang kedua ada Andiko Hermawan. Yang ketiga ada Bebisi Morangkir. Yang keempat ada Andreas Hermawan. Yang kelima Ahmad Refli. Objek kajian manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah sebuah proses payung di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Sebuah supply chain atau rantai pasok merujuk pada jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. Selanjutnya. Selanjutnya, Bobby. Baik, saya akan melanjutkan. Manajemen rantai pasok yaitu manajemen logistik yang menekankan pada transportasi, lokasi, dan persediaan dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan. Di sini perusahaan yang akan diamati untuk manajemen rantai pasok kali ini yaitu perusahaan Semen Gresik atau PT Semen Gresik Persero Tbk adalah pabrik semen yang terbesar di Indonesia. Saat ini kapasitas terpasang Semen Gresik Group atau SGG sebesar 16,92 juta ton semen per tahun dan menguasai sekitar 46% pangsa pasar semen domestik. PT Semen Gresik ini memiliki anak perusahaan yaitu PT Semen Padang Persero atau PT Semen Tonasa Semen Gresik Group. Semen Gresik Group ini sendiri merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. Yang lokasi pabriknya yaitu bisa dilihat di gambar, yaitu terletak di Serang, Banten. Ya, lanjut, mekanisme pemilihan pemasok merupakan hal penting yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan. Klasifikasi barang yang harus dibeli oleh perusahaan manufaktur antara lain bahan baku dan komponen untuk kebutuhan produksi. Bagian logistik yaitu pergudaan produk adalah untuk menjangkau wilayah pemasaran yang tersebar di seluruh wilayah geografis yang luas sesuai dengan lokasi unit produksinya. Perseroan memiliki jaringan distribusi yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Jaringan distribusi perseroan terdiri atas distribusi yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Lokasi pabrik di 3 kawasan strategis, Semen Padang di wilayah barat, Semen Gresik di tengah, dan Semen Tonasa di wilayah timur Indonesia. Memberikan keunggulan kompetitif dan kooperatif dalam manajemen distribusi dan kontinuitas pasokan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andiko. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Strategi overtime strategi ini dilakukan dengan melakukan penambahan jumlah jam kerja, diasumsikan hari kerja sama dengan 6 hari seminggu dengan rata-rata running mesin 18 jam dalam sehari. Berarti selama 1 tahun tersedia hari kerja selama 300 hari atau 5.400 jam kerja. Level strategi pada strategi ini, perencanaan kapasitas yang dilakukan dengan mengubah level produksi. Kelebihan produksi yang terjadi pada periode permintaan rendah disimpan sebagai persediaan yang nantinya digunakan untuk menutupi kekurangan produksi pada waktu yang terjadi permintaan yang lebih tinggi. Next. Di sini ada peta jaringan logistik yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. PT Semen Gresik memiliki beberapa supplier untuk beberapa jenis materi atau bahan baku
ada yang diadakan sendiri atau diproduksi sendiri, dan ada juga yang mengambil dari pabrik lain. Seperti gipsum ini diproduksi sendiri, kemudian pasir silika, kemudian batu kapur, dan bahan baku untuk tanah liat. Untuk batu bara, di sini suppliernya ada PT Bukit Asam, kemudian kertas kraft, di sini suppliernya ada PT Kertas Kraft Aceh, dan energi itu dari PT PLN. Nah, kemudian supplier menyuplai ke 4 industri dari semen Gresik. Untuk transportasinya sendiri digunakan untuk yang luar antar pulau itu menggunakan kapal vessel, untuk yang masih dalam jangkauan satu pulau itu menggunakan truk pengangkut. Nah, untuk dari pabrik menuju packing plant itu digunakan untuk yang luar wilayah menggunakan kapal vessel, untuk yang masih dalam wilayah menggunakan truk. Kemudian setelah memasuki proses packing plant, menuju didistribusikan ke distribusi center. Nah, di distribusi center sendiri itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur darat dan jalur laut. Nah, untuk jalur laut itu didistribusi menggunakan kapal vessel yang merupakan kapal dari perusahaan Pelindo 3. Dan untuk jalur darat menggunakan truk muatan. Dari distribution center menuju ke retailer itu menggunakan truk muatan atau truk angkut, dan nantinya didistribusikan ke konsumen. Next. Untuk chain 1 supplier, itu supplier merupakan perusahaan yang menyediakan bahan baku untuk produksi semen Gresik dan merupakan jaringan distribusi rantai pasok atau jaringan awal dari mulanya distribusi rantai pasok. Chain yang kedua itu supplier manufakturer. Rantai pasok berikutnya, industri menerima bahan baku dari supplier. Bahan baku ada yang membeli dari perusahaan, dan ada lagi yang milik sendiri, seperti pasir silika, batu kapur, bahan baku tanah liat yang dipenuhi sendiri oleh PT Semen Gresik. Kemudian untuk sisanya seperti batu bara, kertas kraft, gipsum, dan tenaga listrik itu dipasok oleh perusahaan lain. Untuk chain yang ketiga atau transportasi, proses ini barang dikirim melalui truk yang sudah di-packing, setelah itu dikirim distributor dan sampai ke retailer untuk didistribusikan lagi, dan untuk jalur lautnya menggunakan kapal vessel. Kemudian untuk yang chain keempat, penyalur ke customer, itu dari retailer barang dikirimkan ke customer atau customer bisa mengambil sendiri ke toko retailer seperti toko bangunan dan lain-lain. Kemudian ini akan dijelaskan oleh Saudara Filipus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku logistik. Pelaku logistik merupakan penyedia barang yang dibutuhkan konsumen yang memiliki 2 kategori, yaitu produsen dan distributor. Produsen, sebagaimana yang diketahui, adalah pihak yang bertindak sebagai pelaku logistik untuk menghasilkan atau membuat produk. Dan penyalur disebut intermediary yang bertindak sebagai perantara antara perpindahan kepemilikan barang dari produsen kepada customer. Di sini bisa kita lihat terdapat tabel permintaan PT Semen Gresik dari tahun 2010 yang bisa kita lihat dari Januari sampai Desember. Di paling kiri yaitu bulannya, lalu ada permintaan semennya dengan satuan ton, lalu ada volume produksinya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang distribution channel. Distribusi disebarkan pada cabang besar yang ada di beberapa kota besar. Distributor channel biasanya merupakan toko bangunan besar seperti depo bangunan, mitra IO, dan lain-lain. Di sini distribution channel lebih ke arah kepada toko yang memang sudah memiliki nama yang besar sehingga dia memiliki distribusinya sendiri. Lalu ada agen.
agen merupakan pemasok langsung dari PT Semen Gresik yang biasanya akan menyalurkan kepada toko bangunan kecil yang ada di beberapa daerah. Agen tersebar di banyak daerah yang biasanya ada berpusat di setiap kota. Lalu di sini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada pergudangan produk, di mana pergudangan produk ini ditujukan untuk menjamin kepuasan customer PT Semen Gresik, menyediakan fasilitas pergudangan, di mana ini untuk memastikan ketersediaan stok yang ada di dalam PT Semen Gresik sesuai dengan apa yang sesuai dengan demand ataupun permintaan dari customer. PT Semen Gresik dalam pergudangannya menyalurkan kepada anak perusahaannya yang sudah dijelaskan tadi yang tersebar di wilayah besar di Indonesia. Lokasi pabriknya berada di 3 kawasan strategis, yaitu Semen Padang merupakan anak perusahaan Semen Gresik yang berada di wilayah barat, sementara Semen Gresik sendiri yang berada di wilayah tengah, dan Semen Tonasa yang berada di wilayah timur Indonesia. Hal ini dilakukan seperti yang sudah dijelaskan untuk menunjukkan keunggulan dan kompetitif dan komparatif sehingga ketersediaan yang ada bisa merata di seluruh Indonesia dan bisa menunjang pertumbuhan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang makin ketat. Baik, di sini bagian permasalahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Refli. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi di PT Semen Gresik. Permasalahan yang pertama yaitu permasalahan transportasi. Permasalahan yang banyak dialami oleh PT Semen Gresik yaitu pengiriman barang ke wilayah yang terpencil, yang akses menuju ke sana susah dan pendistribusian via laut terkendala cuaca yang mempengaruhi pengiriman. Masalah yang kedua yaitu supplier atau pemasok. Pembagian kapasitas barang tidak sesuai yang mengakibatkan permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Selanjutnya solusi yang kami berikan yaitu usulan yang pertama, usulan membangun gudang di dekat distribusi center agar mempermudah distribusi center menjaga kestabilan stok barang. Solusi yang kedua yang kami berikan yaitu perencanaan dalam pembagian barang agar lebih diperhatikan supaya reseller tidak kecewa. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi kelompok kami, PT Semen Gresik memiliki ratusan bahkan ribuan pemasok. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan didistribusikan oleh beberapa pusat distribusi yang melayani ratusan bahkan ribuan distributor, retailer, pedagang kecil, dan sebagainya. Keputusan dalam menentukan transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan produk merupakan hal yang sangat penting. Pemilihan strategi transportasi digunakan untuk mendapatkan jenis transportasi yang memberikan waktu yang cepat dalam pendistribusian, sehingga mencapai tujuan tersebut. Strategi transportasi kereta api dengan angkutan jalan, truk, trailer, dan kontainer, produk, dan memberikan biaya operasional serta biaya infrastruktur yang rendah. Saran dari kelompok kami yaitu agar perusahaan selalu dapat memimpin dan berkompetisi di pasaran. Cara-cara baru yang lebih inovatif perlu ditemukan atau dikembangkan. Penerapan konsep just in time, vendor management inventory atau VMI, global pipeline management GPM dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan produktivitas dan mendukung perusahaan agar tetap bertahan di pasaran. Strategi transportasi dapat dilakukan dengan menggunakan kereta api dibandingkan dengan angkutan jalan seperti truk, trailer, dan kontainer. Karena kereta api memberikan biaya operasional serta biaya yang lebih rendah tentunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.